Satu hal yang selalu kita bawa dalam pemahaman kita. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan orang-orang yang akan selalu ditolongnya, yang akan selalu memahami, mengamalkan dan menyebarkan agamanya. Permasalahannya, apakah kita bisa termasuk ke dalam golongan tersebut atau tidak? Ini pertanyaan besar. Maka oleh karena itu, selagi telah kita ketahui kriteria mereka yang masuk ke dalam golongan ini, berarti kita harus menambah semangat kita. Belajar sunnah Rasulullah SAW, belajar Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, memahami untuk diri kita sendiri, mengajarkannya kepada keluarga kita. Wallahi ini sudah merupakan sebab kebaikan yang sangat besar. Sebab kebaikan yang sangat besar. Jadi jangan kita tertipu dengan ucapan sebagian orang. Bagaimana kita bisa memperbaiki umat kalau kita cuma duduk di masjid belajar? Kita katakan kepada mereka, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di masa hidup beliau? Mengajarkan kepada para sahabat petunjuk Allah. Apa yang dilakukan oleh para imam-imam besar, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Mereka duduk di masjid untuk mengajarkan ilmu. Dari sinilah tersebarnya cahaya kebaikan. Coba lihat, ketika Rasulullah SAW menyebutkan salah satu di antara keutamaan orang yang belajar agama dan menyebarkannya kepada manusia. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Hatta al-hitanu fil bahri wa fi riwayatin wa hatta namlatu fi juhriha. Orang yang berilmu dan menyebarkan ilmu sunnah sesuai dengan kemampuannya, maka sungguh semua makhluk yang ada di bumi dan di langit memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Sampai pun ikan yang ada di lautan, dalam riwayat lain sampai pun semut yang ada di lubang. Sekarang pertanyaannya, kenapa ikan-ikan demikian bersemangat memintakan ampun untuk orang ini? Apa hubungannya ikan tersebut dengan orang ini? Semut di dalam lubangnya. Hanya karena dia menyebarkan kebaikan petunjuk Allah, mengamalkannya untuk dirinya, keluarganya, orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Apa kepentingannya ikan dan semut untuk mendoakan kebaikan untuk dirinya? Kira-kira apa jawabannya? Apa jawabannya kira-kira? Apakah ikan itu punya hubungan kerabat dengan dirinya? Tentu ini tidak mungkin, ya. Tidak ada yang bersepupu dengan ikan. Apa jawabannya? Hah? Karena kebaikan yang tersebar di muka bumi. Dengan disebarkannya kebaikan, disebarkannya sunnah, alam semesta ini menjadi makmur. Bencana akan berkurang. Ikan-ikan di lautan merasakan manfaatnya. Semut-semut di dalam lubang merasakan manfaatnya. Semua binatang merasakan manfaatnya. Makanya untuk mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Allah, mereka mendoakan orang-orang yang menjadi sebab kebaikan ini agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat, mempelajari agama yang benar, memahami dan mengamalkannya, yang merasakan manfaatnya bukan cuma umat Islam, tapi bahkan binatang pun merasakan manfaatnya.